Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Nah, pagi ini saya sedang berada di Pantai Wisata Tanjung Pendam, di mana memang cuaca pada beberapa hari ini sedikit ekstrim ya. Sehingga dampaknya satu diantaranya yaitu Pantai Wisata Tanjung Pendam ini terkena dampak dari cuaca ekstrim, yaitu di mana genangan air yang lumayan tinggi, tidak seperti biasanya. Kemudian juga memang kondisi ini sudah terjadi sejak tadi malam, di mana warung-warung yang ada di Pantai Tanjung Pendam ini ikut terendam banjir. Kemudian juga di sebelah kanan saya ada pos TNI AL yang juga ikut terendam banjir ya. Nah, bisa kita lihat kondisi sekarang ini. Nah, Tribuners, cuaca ekstrim ini memang sudah terjadi beberapa hari dan memang jaringan. Akses lewat masih, kalau untuk menggunakan kendaraan roda 4 masih bisa digunakan, begitu juga untuk roda 2. Namun masyarakat yang ingin berkunjung ke pantai ini harap berhati-hati karena cuaca tidak menentu ya. Begini. Nah, kita akan mencari info nih sekilas dengan Pak Alek nih, Kepala UPT ya Pak ya? Pengelola Taman Hiburan Pantai Tanjung Pendam Belitung. Pak, ini kondisinya udah berapa hari nih kira-kira Pak? Untuk yang seperti ini, rob ini mulai hari ini Pak. Mulai hari ini. Kemarin hanya hujan tapi tidak mengakibatkan banjir. Nah, namun pada hari ini, tadi pagi saya kontrol sekitar jam 8, ya. Itu masih normal. Kemudian mulai mendekati jam 9, nah sudah mulai air. Sudah seperti ini Pak? Ya sudah naik. Pak, ini ketinggiannya masih tetap segini apa semakin naik nih? Sepertinya semakin naik. Apa dia mengikuti air laut? Ya, demikian, mengikuti kondisi air pasang. Oke. Ya. Kalau di tempat lain ada nggak Pak kira-kira? Sebelah sana apa ikut terdampak atau gimana? Apa ikut terendam banjir? Untuk daerah sana sama juga Pak. Sama ya Pak? Iya. Kira-kira kalau ini berapa nih Pak kedalaman kira-kira? Kalau ini mungkin sebatas mata kaki. Mata kaki Pak? Lebih mata kaki, mungkin sekitar 20 sampai 30 cm. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu, misalkan di kolam, harap berhati-hati nih Pak ya? Iya. Kondisi dalam ya Pak? Iya, ini sekitar 30 cm nih Pak. 30 cm. Pak, jadi sementara nih gimana nih? Diperbolehkan lewat di sini pengendara ataupun wisatawan yang berkunjung gimana nih Pak? Kita tetap membuka, namun dengan prinsip kehati-hatian. Kita masih melihat sikon bagaimana ini, ya kelanjutannya. Oke. Masih dalam pemantauan. Pohon-pohon tumbang ada nggak Pak kira-kira? Nah, sampai saat ini itulah. Mungkin kita juga akan melakukan pendataan potensi batang-batang pohon mana yang akan kita tebang untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Ya. Berarti itu bentuk ininya Pak ya, antisipasi. Ya, antisipasi ya, daripada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Ya. Ini kan biasa memang terjadi nih Pak setiap bulan Desember hingga Januari. Betul. Nah, untuk antisipasinya selain pohon yang besar-besar nanti di pangkas, itu gimana lagi Pak kira-kira? Nah, mungkin kita asosiasi mungkin di depan mungkin, atau bagaimana nanti akan kita pasang pengumuman mungkin semacam apa spanduk begitu ya untuk untuk mencegah hal-halnya. Dan mungkin juga lewat pengeras suara jika memang nanti pada saat tertentu ramai pengunjung untuk antisipasi. Pak, untuk warung-warung nih tetap dibuka atau gimana nih kira-kira? Karena kan kira-kira 24 jam ini kita nih cuaca ekstrim. Nah, sampai saat ini mereka masih diperkenankan buka Pak. Masih buka. Tetap buka. Ya. Kalau ini ada nggak barang-barang pedagang kita yang rusak atau hanyut Pak kira-kira dari informasi yang Bapak dapat hari ini?
Kalau hari ini karena ini baru hari ini belum ada laporan. Saya yakin tapi ini sudah diantisipasi Pak, sudah. Karena mereka udah tiap tahun mereka biasanya tahu daerah mana yang rawan gitu. Nah, alhamdulillah itu sudah mereka amankan. Iya. Berarti pedagang tetap jualan atau gimana nih Pak sementara waktu? Nah, kalau yang ramai ini kan Pak hari Minggu nih Pak. Nah, kalau mungkin hari ini kan tertentu. Mungkin ada beberapa dari warung kita yang buka. Nah, cuman ya buka ya seperti biasa mungkin masih seperti biasa ya. Masih normal Pak. Saya belum ada mengeluarkan perintah untuk penutupan. Pak, ada himbauan nih kira-kira untuk pengunjung nantinya ketika ingin berkunjung ke Tanjung Pendam ini Pak? Ya, baik. Jadi dalam hal ini saya selaku pengelola Pantai Tanjung Pendam di bawah naungan Dinas Pariwisata menghimbau kepada pengunjung yang akan berkunjung untuk satu, memarkirkan kendaraan jauhi pohon-pohon besar. Untuk memarkir kendaraannya di lokasi yang jauh dari pohon besar. Kedua, menjaga anggota keluarga untuk tidak mendekati pantai. Ketiga, waspada. Dalam arti kami juga akan melakukan patroli mungkin untuk mengedeteksi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira dan kemudian memantau cuaca melalui BMKG. Ya, Pak. Ya, jadi kita ingin tahu bagaimana. Demikian, Pak. Terima kasih. Kami mau ke sana dulu ya, Pak. Oh, silakan sekarang lanjut lagi. Nah, Tribuners, kita akan berjalan ke Pos AL nih. Beginilah Tribuners situasi saat ini di mana para pengendara sepeda motor masih bisa lewat di Pantai Tanjung Pendam, namun untuk di pos TNI AL saat ini bisa kita lihat dalam kondisi terendam air alias banjir. Nah, Tribuners, ini adalah pangkalan TNI AL Bangka Belitung, Pos AL Pulau Mendanau yang ikut terendam banjir. Ya, bisa kita lihat kondisinya dan memang saat ini di portal, ya. Jadi tidak boleh orang masuk ke sini karena kondisi air yang tinggi, ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini saat ini Pos AL sedang menjadi bagian banjirop yang ada di Tanjung Pendam, ya. Jadi sementara waktu memang ini di portal sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk dan juga bisa kita lihat. Oke. Nah, ini adalah kondisi bagian lain dari Pantai Tanjung Pendam. Kita akan lebih dekat nih Tribuners. Nah, itu bisa kita lihat Tribuners, kondisi pos TNI AL yang terendam banjirop pada pagi hari ini. Dan ini warung pedagang juga ikut terendam banjir. Nah, di sini nah, ini cuacanya memang bisa maksud kami sangat ekstrim, ya. Jadi ombak laut ataupun air laut gelombangnya menghempaskan ke bagian daratan, yaitu Pantai Wisata Tanjung Pendam. Bisa kita lihat, ya. Ikam jam berapa tadi, Mas?
dari beberapa tahun yang belakangan, di mana pada saat itu kondisi Tanjung Pendam tidak separah ini untuk kondisi banjir rob. Nah, inilah bisa kita lihat orang pedagang yang juga ikut terendam banjir. Nah, ini kondisi air di pantai Tanjung Pendam, dan memang situasi ini baru hari ini terjadi. Nah, ini salah satu warung milik warga, maksud kami milik pedagang yang ikut terendam banjir di hari ini di pantai wisata Tanjung Pendam. Nah, ini pada bagian sisi darat, di mana pedagang, maksud kami lokasi-lokasi pedagang terendam banjir rob ya. Dan ini adalah bagian dari sisi kiri. Maksud kami di sisi kiri para Tribuners, di mana bagian hutan kecil yang ada di pantai Tanjung Pendam juga ikut terendam banjir. Nah, bisa kita lihat Tribuners, di depan kita ini adalah laut, dan itu Pulau Kalimuah. Nah, bisa kita lihat air yang dari laut ikut masuk ke daratan pantai Tanjung Pendam pada pagi hari ini. Sehingga mengakibatkan banjir rob pada lokasi wisata ini ya. Ini memang lokasi wisata yang sangat dekat dari kota Tanjung Pandan, hanya beberapa menit saja, dan menjadi tujuan sehari-hari bagi masyarakat lokal. Ini kondisinya pada pagi hari ini. Bisa kita lihat bagian hutan halaman, maksudnya hutan kecil yang ada di pantai Tanjung Pendam terendam banjir. Kondisinya seperti ini, dan memang tumpukan sampah juga sudah mulai dibersihkan oleh petugas yang ada di pengelola PT Tanjung Pendam ya. Nah, ini untuk kondisi bagian darat dan warung-warung. Dari informasi sementara ini memang untuk korban jiwa pada banjir rob kali ini tidak ada. Kemudian juga untuk berbagai pohon yang tumbang juga belum dilakukan pengecekan. Namun dari kondisi yang kita lihat di lapangan ataupun di lokasi kejadian tempat banjir rob di pantai Tanjung Pendam ini tidak ada. Beberapa pedagang juga masih melakukan aktivitas berdagang bagi beberapa kios yang tidak terdampak banjir ya. Namun untuk kios yang terdampak banjir diputuskan sementara ini tidak berdagang ya. Nah, ini bisa kita lihat lokasi hutan kecil para pedagang. Coba nyebor. Sekian ke dalam? Sekian ke dalam? Leher. Iya kak? Tadi coba tadi. Lumpur itu ya. Banyak boya. Nah, ini bagian darat, sisi darat dari pantai Tanjung Pendam yang memang ikut terendam banjir ya, para Tribuners. Rencananya pihak pengelola juga untuk mengantisipasi agar tidak ada korban jiwa. Dengan kondisi banyak pepohonan yang besar di pantai Tanjung Pendam ini, para pengelola ataupun petugas dari UPT akan melakukan pembersihan ataupun memangkas pohon-pohon yang
kecil, maksud kami dahan-dahan pohon yang besar yang berpotensi untuk patah dan ataupun akan berdampak kepada kerusakan ya. Nah, bisa kita lihat di hadapan kita ini pedagang juga ikut terendam banjir. Banjir guys. Dalam sekali guys. Dalam sekali guys. Tribuners, inilah kondisinya saat ini, di mana kios-kios pedagang yang ada di Pantai Wisata Tanjung Pendam terendam banjir rob ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan para Tribuners. Kemudian juga di bagian sebelah kiri juga ikut terendam banjir. Jangan begitu. Nah, ini akibat dari cuaca ekstrim ya, yang beberapa hari ini terjadi pada Pulau Belitung. Kemudian juga memang di pulau ini juga, pada bulan Desember hingga Januari kondisi ini sering terjadi ya, bukan hanya pada tahun ini saja tapi beberapa tahun sebelumnya. Namun sepertinya dari data yang kami punya, kondisi banjirop yang terjadi terparah pada tahun ini. Sebagai informasi juga bahwa untuk pihak pengelola dari Pantai Tanjung Pendam ini tetap membuka tempat wisata taman hiburan ini, namun tetap diberikan himbauan agar masyarakat berhati-hati ketika berkunjung ke pantai ini ya. Ini beberapa pohon yang tumbang ataupun yang besar, sepertinya baru selesai dipangkas oleh pihak pengelola. Bisa kita lihat nah, inilah situasi saat ini di Pantai Tanjung Pendam, di mana pantai ini sejak tadi pagi dengan cuaca yang ekstrim terendam banjir ya. Bukan hanya kios-kios pedagang saja yang ikut terendam banjir, namun pos pangkalan TNI Angkatan Laut, pos Pendanau juga ikut terendam banjir ya. Nah, inilah kondisi Pantai Tanjung Pendam pada pagi hari ini Tribuners, dan memang juga air banjirop ini merupakan air asin, bukan air hujan ya. Karena memang bisa kita lihat di depan kita air laut yang pasang tinggi meluap ke daratan Pantai Tanjung Pendam, sehingga mengakibatkan air tersebut masuk ke daratan Pantai Tanjung Pendam ya. Nah, Tribuners, sekian live report saya hari ini di Pantai Tanjung Pendam. Saksikan live report selanjutnya. Kita akan memantau beberapa titik lagi di daerah Tanjung Pandan Belitung, di mana kami dapat informasi ada di tempat lain juga yang menjadi korban. Kita akan ke sana, tetap di live report Pos Belitung